dari SMP Muhammadiyah 1 Jakarta mengucapkan Selamat Hari Olahraga Nasional. Jangan lupa berolahraga sebelum kamu mengolahragakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daski, apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu sehat ya. Baik, di siang hari ini saya Aulia Ratu Azahra akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMP kita loh, yaitu guru yang mengajari kita di bidang olahraga dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional. Oke, kayaknya udah nggak usah lama-lama lagi karena pasti udah pada nggak sabar kan. Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu nih sama guru kita, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak harus. Oke, gurunya udah ada di samping saya. Pak, boleh kenalan? Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris. Saya mengampu mapel PJOK di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta. Ya, mungkin saya berikan lagi kepada kamu, silakan. Daripada kenalkan Sobat Deski sama Bapak yang ada di samping saya, yaitu Pak Haris. Karena kita semua udah pada kenal nih sama Pak Haris, kayaknya kayak udah lebih enak kita tanya-tanya aja nih ke Pak Haris seputar tentang dunia olahraga. Gimana sih Pak dunia olahraga itu? Pasti kalian pada pengen tahu kan, supaya wawasan kita bisa bertambah juga. Siap ya Pak, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Yaitu di sini ada pertanyaan, kenapa Bapak mau mengambil kuliah jurusan olahraga? Kalau ditanya kenapa, mungkin dikembalikan ke diri sendiri ya, mungkin karena Bapak sendiri hobinya olahraga dan emang kesehariannya kebanyakan di bidang olahraga, jadi ya Bapak dan menyadari akan diri sendiri karena emang merasa potensi dan bakatnya di olahraga, jadi Bapak ngambil kuliah olahraga. Mungkin seperti itu. Berarti itu termasuk alasan Bapak juga ya? Iya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu olahraga apa yang Bapak minati sehingga Bapak mau masuk kuliah jurusan keolahragaan, Pak? Kalau olahraga apa, dari kecil pun Bapak udah main futsal ya, dan kebanyakan anak laki-laki pun pasti kalau tanya futsal. Cuman yang pertama mungkin futsal, cuman yang ngebawa Bapak masuk ke universitas juga sebenarnya atletik. Jadi ada dua alasan. Pertama itu olahraga futsal, yang kedua atletik. Nih, ngomong-ngomong soal atletik, Bapak pernah nggak sih dulu tuh kepikiran untuk menjadi seorang atlet, Pak? Kalau ditanya kepikiran, jelas pasti. Kenapa? Karena ada suatu kebanggaan ketika alasan itu karena bendera merah putih dikibarkan itu hanya dua. Yang pertama saat kemerdekaan, yang kedua saat atlet meraih gelar juara. Jadi itu alasan kenapa Bapak pengen menjadi atlet. Kalau ditanya jadi pernah nggak punya pikiran untuk menjadi atlet? Pernah dan banget gitu. Kalau misalnya Bapak cita-cita atlet Bapak kesampaian, Bapak pengen jadi atlet apa sih Pak? Atlet pemain apa gitu? Yang dari awal Bapak kepingin itu atlet sepak bola, karena di lapangan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ditonton oleh ribuan juta penonton gitu. Mungkin itu menjadi alasan Bapak dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa tokoh yang Bapak minati sehingga Bapak mau masuk ke bidang olahraga nih Pak? Kalau tokoh bisa Bapak, ada beberapa sih, mungkin salah satunya kalau boleh nyebutin itu Bambang Pamungkas ya. Kenapa Bambang Pamungkas? Karena jiwa leadershipnya bagus dan dia juga main sampai ke luar negeri. Dia juga pernah menjadi top skor di Liga Malaysia dan dia juga memiliki tiga bahasa asing yang dia mampu kuasai. Jadi ya itu alasan Bapak. Dan mungkin tokoh siapa yang menjadi panutan ya mungkin Bambang Pamungkas gitu. Oke, di sini saya mau tanya tanggapan Bapak. Sekarang ini kan lagi zaman banget nih Pak olahraga sepeda. Iya. Nah, tanggapan Bapak tentang masyarakat yang suka melakukan olahraga sepeda itu apa sih Pak? Tanggapannya, kalau dibilang tanggapan sih ya baik ya. Olahraga apapun sebenarnya baik. Kalau sepeda mungkin alangkah lebih baiknya lagi misalkan mengikuti peraturan lalu lintas itu kan. Kebanyakan sepeda tuh belum punya jalur tapi masuk ke jalur motor, mobil yang bisa membahayakan kendaraan lain gitu. Mungkin boleh bersepeda tapi memiliki rule atau jalurnya sendiri gitu. Mungkin bisa dari pemerintah juga menentukan atau memilih atau memberi opsi jalan untuk bersepeda itu sendiri gitu.
Kalau tadi kan kita udah bahas tentang olahraga yang lagi zaman nih Pak. Nah saya mau tanya nih Pak, untuk anak remaja olahraga apa sih yang cocok mereka maini? Untuk remaja yang paling cocok mungkin olahraga yang paling murah dan efeknya itu bagus, baik buat kita semua itu jogging atau berlari. Itu semua kalangan bisa dan itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja selagi kita punya waktu luang. Selain itu juga sepeda yang tadi dibicarakan. Jadi opsinya untuk olahraga anak remaja mungkin ya ada dua. Pertama berlari atau jogging, yang kedua bisa bersepeda. Oke, Bapak kan suka banget olahraga nih ya Pak. Bapak punya tips nggak sih buat masyarakat di zaman seperti ini, kan tips untuk menjaga kebugaran jasmaninya tuh seperti apa Pak? Menjaga kebugaran jasmani di masa seperti ini ya mungkin kita tuh perlu olahraga gitu. Dalam keadaan pandemi seperti ini kan nggak mungkin ya kita nggak boleh keluar rumah gitu kan, kita harus jaga jarak. Oke, jaga jarak, nggak boleh keluar rumah, tapi tubuh kita sendiri itu butuh gitu. Kita butuh kena cahaya, kita butuh olahraga. Memang olahraga itu kan menimbulkan kerumunan, tapi kita bisa olahraga di rumah pun kita bisa. Olahraga apa yang bisa dilakukan di rumah? Kita bisa strength itu bisa squat, jumping jack, bisa push up, sit up, dan olahraga jogging pun di sekitar rumah bisa gitu. Ya mungkin itu. Berarti Bapak olahraganya masih rutin ya walaupun di era banyak Covid gini? Alhamdulillah masih. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya Pak, pesan Bapak untuk seluruh orang yang melakukan olahraga di luar rumah apa Pak? Pesannya untuk masa pandemi seperti ini sih, ya tetap patuhi protokol kesehatan, ya tetap menjaga peraturan yang ada di sekitar kita, dan intinya rutinlah berolahraga. Kita di samping kita jaga jarak, jaga kesehatan, kita juga perlu olahraga yang rutin itu yang baik, bukan yang olahraga sesekali tapi intensitasnya tinggi, itu nggak baik. Tapi yang baik itu yang berkontinu, yang berkelanjutan. Jadi intens itu, mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tapi dilakukan berkelanjutan terus menerus, bukan yang tiba-tiba sekali sehari langsung berapa jam itu olahraga yang berat, itu yang kurang baik. Kalau contoh olahraga yang berat gitu Pak, contohnya tuh apa sih? Olahraga yang berat, ya mungkin seperti maraton itu agak berat juga, yang terus olahraga angkat besi, angkat beban juga, misalkan ke gym itu yang terlalu over tuh kurang baik juga gitu. Oke Pak, kan di ini zaman-zamannya banyak COVID dan virus-virus lainnya ya Pak. Dan kalau ada yang bilang kalau olahraga itu nggak boleh menggunakan masker Pak. Tapi ada juga yang bilang kalau olahraga itu lebih baik copot masker. Menurut Bapak, kalau olahraga itu lebih baik copot atau tidak memakai masker? Nah ini juga sedang menjadi polemik ya di pembahasan di dunia. Dan baru kemarin pun ada 2 orang yang berolahraga di Tiongkok itu meninggal gitu. Dan di Indonesia pun ada pesepeda meninggal, terus pelari ada yang meninggal gara-gara memakai masker. Sepertinya itu menjadi permasalahan yang lagi mungkin diperbincangkan gitu ya. Dan sebenarnya itu olahraga itu pakai masker pun nggak apa-apa dan nggak pakai pun nggak apa-apa. Cuman yang menjadi masalah itu intensitasnya. Kita boleh pakai masker tapi dengan olahraga yang intensitasnya rendah gitu. Tapi ketika yang intensitasnya tinggi, kita nggak bisa gitu pakai masker, karena yang kita keluarkan itu karbon dioksida, dan ketika kita hirup lagi itu akan menjadi racun, itu yang akan membahayakan. Sedangkan kita itu perlu sirkulasi udara yang bagus nih dalam tubuh. Sedangkan kalau kita memakai masker itu menghambat pernapasan kita. Jadi intinya itu sebenarnya boleh pakai, tapi atas dengan intensitasnya yang rendah gitu. Berarti disesuaikan aja ya Iya, Pak sama olahraga yang akan kita lakukan gitu. Oke. Nah, Sobat Doski, udah nggak kerasa nih waktunya, kita udah nanya-nanya ke Pak Haris selaku guru olahraga kita di SMP ini. Dan ini waktunya kami pamit undur diri dari sini. Saya Aulia Ratu Azara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih kepada Pak Haris yang udah membagi ilmunya ke kita. Dan untuk Sobat Doski, jangan lupa menjaga kesehatannya, karena di era seperti ini kita nggak tahu virus itu ada di mana-mana. Dan jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe YouTube channelnya ya. Dadah!